guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. By the way, NDC Youth sudah membuka pelayanan dalam bidang Hypeboost nih. Untuk teman-teman yang tertarik, pendaftarannya dibuka dari tanggal 14 Januari sampai dengan 4 Februari 2023. Audisinya akan dilakukan secara onsite untuk NDC Youth Central Park di Ruang Rafa pada tanggal 11 Februari 2023, sedangkan untuk NDC Youth Living World, audisinya akan dilakukan secara online. Oh iya, selain Hypeboost, NDC Youth juga sedang membuka pelayanan dalam bidang fotografi nih. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung, bisa langsung saja kontak koleksi dengan nomor di bawah ini. NDC Youth Living World sedang membuka pelayanan dalam bidang usher. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, bisa langsung saja scan QR di layar ini. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang banget hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama. Dimanapun kita berada, boleh lihat tangan teman-teman yang bersuka cita hari ini. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang beribadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami percaya kami ada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah setiap lirik yang kami nyanyikan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah deklarasi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami. Dan kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Yes, Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, NDC Youth, sing it out. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. Christ my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. And heaven is our home. Kami deklarasikan iman kami. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Sing, Christ is enough. Only you, Jesus Christ.
bersama-sama dimanapun kita berada. Kita deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. I have decided to follow you Jesus, no turning back. Yes, Jesus. To follow Jesus, no turning back. Yes, Jesus. Sing, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, amen. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Come on, and this youth sing, Christ is enough. Christ is enough for me. Yes, we sing for you, Lord. Oh, amen. Everything I need is in you. Everything I need, sing Christ is enough, enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything. Come on, and this youth sing, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow you. Amen. No turning back, no turning back. Sing the cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. We sing to you, no turning back, Jesus. One more time, sing it out, no turning back, no turning back, no turning back. Yes, Lord, we have decided to follow you, Jesus. Oh, come on, and this youth worship Jesus. Declare your faith. Thank you, Jesus. It's all because of you, Jesus. Oh, Christ is enough for me. It's only you, Jesus Christ, enough for me. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are enough for me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Yes, Jesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat rahmat dan berkat yang boleh Kau berikan pada kami. Kami percaya Tuhan Yesus, tiada satupun langkah hidup kami yang berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan supaya ke depannya Tuhan, Kau yang terus pimpin kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati pikiran kami dan telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa menerapkan apa yang kami dengarkan dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, Shalom. Welcome back to Andy's Youth Online Service. Udah lama banget aku nggak ada di sini untuk sharing sama kalian, dan akhirnya aku dapat kesempatan lagi. Aku bersyukur dan aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya, teman-teman semua. Oke. Awal tahun ini, di bulan Januari, kita lagi ngebahas satu tema yang menurut aku cukup bisa berpengaruh banyak kepada kita ke depan selama 1 tahun ke depan di 2023, yaitu visionary ya. Jadi Ko JJ kemarin minggu lalu sudah pernah ngomong bahwa setelah menemukan tujuan barulah kita bisa memformulasikan visi kita ke depan tuh apa sih, 5 tahun lagi kita mau jadi apa ya kan. Ini kita nggak ngomongin resolusi kan biasa kan resolusi 2023 artinya 1 tahun. Dan itu jangka pendek ya kan. Kalau visi itu jangka panjangnya teman-teman semua. Nah, Ko JJ udah ngomongin itu kemarin. Nah, tadi kita udah ngomong nih bahwa kita harus menemukan tujuan kita, baru kita bisa memformulasikan visi. Nah, problemnya adalah dalam membuat visi ke depan yang spesifik, terkadang kita tuh sulit membedakan mana suara hati kita dan mana yang suaranya Tuhan, ya nggak sih? Apakah yang aku pengen ini, yang aku dengarkan dalam hati aku ini ada suara hati, ya kan? Apakah itu dari pribadi aku sendiri, atau dari Tuhan yang taruh dalam hati aku, ya kan? Nah, sehingga kadang-kadang visi kita tuh nggak sesuai sama kehendaknya kalau kita salah. Dan hidup kita jadinya nggak maksimal. Karena itu adalah kehendak pribadi kita yang tercampur di dalam visi itu. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas gimana caranya membedakan suara hati pribadi kita dan suara Tuhan. Jawabannya adalah kita harus menguji suara tersebut ya teman-teman. Nah, jadi judul dari sharing firman hari ini adalah God's Voice or Your Own. Apakah itu suara Tuhan atau suara hati kita sendiri? Nah, gimana caranya kita menguji apakah ini suara hati kita atau suara Tuhan? Poin yang pertama, caranya adalah in line with the Bible. Sejalan dengan Alkitab. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita punya satu buku panduan kehidupan yang bisa menentukan gimana, apakah ini jalan yang benar atau enggak, apakah ini jalan yang salah atau enggak. Semua tertuang dalam satu buku yang namanya Alkitab, teman-teman semua. Nah, balik lagi ke suara ya, suara hati. Apakah suara hati kita ini sesuai dengan Alkitab? Atau apakah suara hati kita ini malah bertentangan sama Alkitab ya? Seluruh tulisan di Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Biarpun Alkitab itu ditulis sama banyak penulis, tapi semuanya diilhamkan oleh Allah. Artinya Tuhan yang taruh itu dalam hati mereka, sehingga mereka akhirnya menuliskannya ke dalam sebuah Alkitab. Di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, yang pertama tadi dibilang, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan lalala. Semua. Intinya, semua yang ada di dalam Alkitab, itu semua diilhamkan oleh Tuhan. Ya, apa yang diucapkan oleh Allah sebelumnya melalui kitab suci, itu nggak mungkin bertabrakan dengan apa yang dia pengen katakan sekarang. Tuhan tuh nggak pernah berubah, teman-teman semua. Tuhan tuh nggak pernah berubah, nggak pernah, tiba-tiba Tuhan kayak bilang, oke, kayaknya gue salah langkah deh. Gue ganti step deh, ganti cara deh. Nggak kayak gitu. Tuhan itu sudah tahu semuanya dari awal sampai akhir. That's why dia nggak pernah berubah. Dari pertama, dia udah punya perfect plan buat kita semua. Betul ya? Kita semua percaya itu. Gitu. Dan apa sih yang membuat kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah berubah? Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan seperti ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan tidak pernah berubah. That's why, kalau misalnya kita lagi mau menentukan visi kita lagi mencari visi kita mendengarkan suara hati. Nah,
apakah suara hati yang muncul dalam hati kita ini itu inline sama Bible atau enggak. Biarpun Alkitab sudah ditulis dari 2000 tahun yang lalu, ya, sudah ada gitu ya dari 2000 tahun yang lalu, itu tetap relevan dengan masa sekarang, teman-teman semua. Oke? Karena Tuhan tidak pernah berubah, ya kan? Nah, jadi tetap relevan bagi kita untuk mengecek apakah suara hati kita itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Gitu. Kalau misalnya suara hati kita ternyata berseberangan, no, berarti itu bukan dari Tuhan. Berarti itu mungkin ada kehendak kita sendiri di situ. Berarti mungkin ada something else yang mempengaruhi keputusan tersebut. Gitu, ya. Jadi untuk kita bisa membuat visi yang sesuai sama jalannya Tuhan, ya satu, kita mesti ngikutin panduannya dari Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri, ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, cara kita menguji apakah ini suara hati kita atau suara Tuhan adalah suara hati kita harus inline with the Bible. Oke? Yang mau kita lakukan itu harus inline with the Bible. Harus sesuai dengan Alkitab. Itu yang pertama, teman-teman semua. Oke? Cukup jelas ya. Nah, sekarang yang kedua, inline with God's purpose. Sejalan dengan tujuannya Tuhan. Nah, motivasi kita apa sih dalam membuat visi ini? Apakah motivasinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau enggak? Gitu loh. Apakah keputusan yang kamu mau ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau malah sesuai dengan kehendak pribadi kita? Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Apa sih kehendak Allah bagi kita? Ya dong, gimana caranya kita tahu apa yang Tuhan mau? Gimana caranya kita tahu visi kita benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita nggak tahu kehendak Tuhan itu seperti apa sebenarnya, ya kan? Nah, ada nih caranya nih. Cara untuk memahami kehendak Allah adalah transformasi akal budi. Transformasi akal budi. Kita baca yuk sama-sama di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini cukup jelas banget nih teman-teman nih, udah jawabannya banget nih. Intinya kita harus diperbaharui akal budinya, supaya kita bisa membedakan mana sih yang kehendak Allah dan mana yang bukan, teman-teman semua. Ya, artinya apa? Kita harus berjalan sesuai dengan tujuannya Tuhan. Tanpa proses ini, kita bakal terseret sama pemikiran duniawi. Ya, kan di ayat 2a tadi tuh dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Gitu kan. Apakah ada ambisi yang gak kudus yang mendorong kita pada suatu keputusan? Think about it. Apakah ada ambisi yang tidak kudus yang mendorong kita kepada suatu keputusan ini yang kita mau ambil? Apakah cara-cara yang kita mau lakukan itu bukan cara-cara dari Tuhan? Atau malah itu malah lebih mendekat malah cara-cara duniawi? Gitu loh. Apakah tujuan dari semua visi, semua keputusan yang pengen kalian ambil itu adalah untuk kemuliaan atau bukan? Karena balik lagi, segala apapun yang kita lakukan itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya visi kita tidak sesuai dengan memuliakan Tuhan, tidak membuat Tuhan jadi dipermuliakan, ya artinya mungkin visi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, teman-teman. Ya, jadi balik lagi nih, kita mesti selidikin hati kita lagi nih. Kita punya motivasi lain nggak? Apakah misalnya nih visinya, oke, dalam 5 tahun ke depan aku pengen jadi orang yang punya bisnis sukses dan segala macam, misalnya ya. Nah, terus kemudian kita pikir-pikir lagi nih, kita mau jadi sukses untuk apa? Gitu loh. Apakah untuk diri kita sendiri, untuk ego kita sendiri supaya kita bisa beli barang-barang sesuai yang kita mau, ya kan? Atau kita mau berbagi kemuliaan Tuhan. Kita pakai apa yang sudah Tuhan kasih, visi kita tercapai, Tuhan kasih ke kita balikin lagi ke Tuhan dan juga kita berkati orang-orang sekitar kita. Itu kan adalah untuk kemuliaan Tuhan, teman-teman semua, ya kan? Nah, kalau kayak begitu, itu sesuai dengan jalannya Tuhan, dengan visinya, dengan kehendak Tuhan. Sementara kalau misalnya itu cuma buat diri kita sendiri, buat ego kita sendiri, itu udah pasti nggak sesuai sama kehendak Tuhan. Harus ada outcome yang baik dalam setiap visi. Dan nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat Tuhan dan buat semua orang di sekitar kita. Jadi kita jadi dampak, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi intinya kita harus ngecek lagi diri kita sendiri. Apakah ada kehendak-kehendak yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan malah
malah menuju ke arah yang duniawi atau diri kita sendiri, ya. Itu yang kedua, kita harus in line with God's purpose. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, confirmation of others. Konfirmasi dari orang-orang sekitar kita, selaras dengan konfirmasi orang lain. Tuhan seringkali menggerakkan beberapa orang sekaligus untuk menangkap kehendaknya. Kalau nggak demikian, mereka mungkin akan mengalami kesulitan untuk meyakinkan dirinya bahwa, oh, ini jalan yang benar dari Tuhan, gitu. Contoh ya, ada tokoh-tokoh di Alkitab seperti Paulus dan Barnabas. Mereka diutus secara khusus dalam sebuah pertemuan ibadah. Kita sama-sama baca yuk di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ke 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Nah, ini jelas banget nih kan. Dari sebuah ibadah, akhirnya mereka diutus sama Tuhan melalui orang-orang sekitarnya untuk melayani di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, nah selain dari Paulus dan Barnabas, ada Petrus dan Cornelius yang kemarin Coach JJ sempat bahas juga. Mereka sama-sama diarahkan dengan cara yang ilahi sehingga pertemuan mereka bisa terlaksana. Kalian bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Nah, jika Tuhan sedang membawa kita pada sebuah rencananya, Dia biasanya juga berbicara kepada orang-orang lain yang berkepentingan atau dekat dengan kita. Siapa aja itu contohnya? Misalnya, orang tua kalian. Misalnya, kakak rohani kalian, circle leader kalian, apalagi nih, ketua pelayan kalian dalam bidang pelayanan kalian geluti. Dan mungkin sahabat-sahabat kalian juga bisa yang kalian percaya, yang memang dalam Tuhan juga. Pokoknya intinya ada banyak orang yang bisa dipakai Tuhan untuk mengkonfirmasi bahwa jalan kalian ini benar atau enggak. Gitu. Kenapa? Karena misalnya nih, contoh, aku punya visi, si A deh, jangan aku lah. Si A punya visi untuk menjadi seorang dancer yang memuliakan Tuhan. Dia memiliki visi untuk menjadi seorang penari yang bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau misalnya dia cuma ngerasa dirinya jago nari, tapi nggak ada konfirmasi dari orang lain, bisa jadi orang ini salah, bisa jadi orang ini halu. Si A ini bisa jadi halu karena, oh ya gue menilai diri gue sendiri, gue bagus gitu, ya kan? Gue emang purpose gue di sini gitu kan. Tapi ketika orang lain lihat, ternyata dia nggak bagus, dia jelek, cuman dia merasa bagus sendiri aja. Kan bisa aja kayak begitu kan. Nah, that's why supaya kita nggak salah dalam menentukan visi kita ke depannya, kita juga mesti menanyakan sama orang-orang yang kita percaya. Gitu ya, yang lebih dewasa dari kita, yang bisa melihat apakah ini benar atau tidak, ya kan teman-teman semua. Jadi kita dapat konfirmasi bahwa oke, kamu memang jago nari, aku yakin kamu bisa melakukan yang lebih besar daripada ini. Dan misalnya ada banyak yang ngomong kayak begitu, artinya cukup terkonfirmasi bahwa kamu memang made for that gitu, kamu memang made for dancing, dan kamu bisa memuliakan Tuhan melalui tarian yang kamu mau tarikan gitu di kedepannya gitu ya. Jadi basically kita harus tanya, kita harus konfirmasi dari orang-orang sekitar kita yang kita percaya dan pasti dalam Tuhan ya. Dan Tuhan bisa pakai mereka untuk memberikan konfirmasi ke kalian, dan kalian bisa sesuai dengan jalan dan kehendaknya Tuhan. Amin. Itu yang ketiga ya, confirmation of others. Jangan malu-malu ya nanyanya ya. Pasti aku yakin circle leader kalian, mama kalian, papa kalian, dan teman-teman kalian mungkin yang kalian percaya itu juga pasti dengan senang hati ngasih tahu kalian apakah itu sesuai dengan kemampuan kalian atau enggak gitu ya. Itu yang ketiga ya, tadi confirmation of others. Jadi yang pertama tadi adalah in line with the Bible, in line with God's purpose ya. Yang ketiga confirmation of others. Nah, yang keempat sekarang sign from God, tanda khusus dari Tuhan. Ya. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita, terkadang tuh Tuhan berkenan memberikan tanda yang khusus. Jadi belum tentu lewat orang-orang sekitar kita, tapi kita pun juga bisa dikasih sama Tuhan di tanda yang khusus. Tiba-tiba kita dalam hati tahu kayak, oh ini pasti dari Tuhan sih, gitu loh. Kita pun boleh meminta tanda seperti itu dari Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau ini. Tolong kasih aku tanda apakah ini jalan yang benar atau enggak. Dan Tuhan akan memberikan kita tanda-tanda itu. Selama kita juga peka dalam mengetahui tanda itu tanda dari Tuhan atau bukan, ya.
Nah, contohnya hamba Abraham nih dituntun dengan tanda yang jelas supaya upayanya mencarikan jodoh bagi Ishak itu tercapai, ya. Di Kejadian 24 itu ada. Kemudian Paulus juga diberikan sebuah mimpi sebagai petunjuk menuju Makedonia. Kita bisa baca sama-sama yuk di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, teman-teman. Jadi di sini Paulus diberikan penglihatan oleh Tuhan. Nah, mungkin aku sedikit share ya dari pengalaman aku sendiri. Tanda dari Tuhan yang waktu itu aku dapat gitu. Mungkin nggak se ekstrim Paulus ya. Kan Paulus kan tiba-tiba dapat penglihatan dan segala macam gitu kan. Kalau aku lebih ke arah kayaknya memang Tuhan lead dia ke sana gitu loh. Jadi singkat cerita di beberapa tahun yang lalu ketika aku memutuskan untuk resign dari kantor aku yang waktu itu, ya kan, karena kurang cocok dan segala macamnya, dan aku juga dapat kesempatan lain sebenarnya. Nah, kemudian aku mencoba untuk ambil kesempatan itu, tapi sebenarnya belum ada konfirmasi nih dari kantor yang baru ini. Cuman aku udah saking nggak betahnya, dan aku waktu itu masih muda banget. Aku akhirnya memutuskan untuk udahlah, gue resign dulu aja deh. Ntar juga pasti dapat kok yang baru ini. Ternyata teman-teman semua, aku malah nggak dapet. Dia kayak nggak jadi gitu untuk rekrut aku. Nah, akhirnya jobless dong, ya kan. Dan kemudian akhirnya udah dalam beberapa bulan itu memang sih ada beberapa kegiatan yang akhirnya Tuhan pakai untuk meningkatkan pelayanan gitu dan segala macam. Tapi tetap aja aku jobless gitu kan. Nah, aku nyari-nyari nih, ya kan, dengan segala kualifikasi yang aku punya, aku kirim CV, ya kan. Dan kemudian itu berlangsung selama beberapa bulan nih, teman-teman. Baik yang bagus sampai aku udah baik yang kantor-kantor yang memang aku sudah incer, sampai yang aku udah kayak udah tawarin deh, nggak apa-apa dia turun deh, kalau nggak dapat dia turun deh, nggak dapat akhirnya nggak dapat terus sampai yang paling bawah gitu loh. Padahal secara kinerja dan segala macamnya yang lama, aku sebenarnya jujur aja ya not bad lah gitu loh. Kalau aku bisa menilai diri aku sendiri, aku not bad. Tapi ternyata nggak dapat gitu loh. Aku juga nggak minta gaji gede-gede amat, tapi ternyata nggak dapat. Dan waktu itu bikin aku stres banget. Dan kemudian ibaratnya kayak aku ngerasa Tuhan tuh kayak tutup jalan semuanya gitu loh, untuk ke tempat-tempat yang aku pernah pikirkan itu gitu loh. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu tawaran, satu offer. Nah, ini dari teman aku sendiri, Melody. Dia ngajakin, gue lagi nyari nih full timer. Nah, aku nggak pernah nih teman-teman kepikiran untuk jadi seorang full timer di gereja. Aku kuliah marketing dulu. S1, S2, dua-duanya marketing. Waktu aku ngambil S2, aku nggak pernah terpikir bahwa aku akan jadi seorang full timer gitu kan. Dan kebetulan juga si gereja lagi nyari orang waktu itu untuk ngurus performing arts-nya. Dan kemudian ya udah, akhirnya aku ambil kesempatan itu, dan kemudian udah aku masuk gitu kan, singkat cerita. Dan aku mulai berpikir sekarang gitu loh, kayak apakah memang waktu itu Tuhan tutup semua jalan dan kemudian untuk aku bisa masuk ke dalam full timer gitu. Jadi kayak memang udah diarahkan Tuhan untuk jadi full timer. Dan aku percaya seperti itu gitu loh. Karena waktu itu bener-bener jalan terbuka yang dikasih Tuhan cuma satu, full timer gitu. Jadi kayak aku menganggap ini adalah sebuah jalan yang memang sudah Tuhan taruh dalam hati aku. Dan kemudian kayak aku juga suka gitu sama bidang yang disiapkan di full timer ini gitu kan, performing arts. Aku kan emang suka seni kan ya. Dan aku juga dulu pernah berdoa bahwa aku masih bisa nggak ya Tuhan untuk kerja di seni. Ternyata dikasih kesempatan sama Tuhan, dan itu adalah dalam gereja gitu. Dan akhirnya aku jadi melayani sebagai full timer, dan aku juga percaya bahwa itu Tuhan yang sudah kasih kesempatan itu, dan Tuhan yang memang sudah memberikan tanda yang khusus buat aku waktu itu gitu. Dan akhirnya aku masih sampai sekarang jadi full timer, dan aku bersyukur gitu ya teman-teman semua. Itu adalah sebuah kisah singkat aja bagaimana cara Tuhan memberikan tanda khusus kepada aku pribadi. Dan aku yakin Tuhan juga pasti kasih tanda-tanda khusus buat kalian semua yang lagi nonton nih online service. Aku percaya kita semua punya plan ya, tapi percaya deh sama aku bahwa tanda-tanda dari Tuhan, plan dari Tuhan, itu semua melebihi apa yang sudah kita pikirkan. Ya teman-teman semua ya. That's why kita harus minta sama Tuhan nih.
Tuhan, tolong kasih tanda, aku mesti kemana? Kalau kalian bingung, tanya sama Tuhan. Kalau kalian bingung, baca Alkitab. Kalau kalian bingung, apakah itu sudah sesuai dengan tujuannya Tuhan atau belum? Kalau kalian bingung, kalian juga bisa tanya sama teman-teman kalian, tanya sama keluarga kalian, tanya sama circle leader kalian, kakak rohani kalian, atau sama siapapun termasuk aku dan kawan-kawan juga dari NDC Youth, untuk kalian bisa mengetahui apakah visi kalian itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Apakah itu Tuhan yang berbicara atau egoisme kita sendiri yang berbicara? Oke, teman-teman semua. Sekian aja hari ini, aku percaya kita semua diberkati dan kita mau terus bangun visi kita. Aku tahu bikin visi itu nggak segampang itu, perlu dipikirin bener-bener supaya kita bisa sesuai sama apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, kalian harus dekat sama Tuhan, kalian harus melakukan 4 steps yang sudah aku infokan tadi, supaya kalian tahu jelas Tuhan itu maunya apa dalam hidup kalian. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pesan-Mu hari ini. Kami mau bangun visi kami Tuhan Yesus. Kami menentukan visi kami ke depan. Biar kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau sejalan dengan apa yang mau Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau selesai Tuhan. Tapi kami percaya Kau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, biar Kau sertai dalam nama Yesus. Amin. God bless you dan happy weekend.